Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Romdi Bagita. Di video kali ini saya akan bahas tentang masa awal perbankan di Nusantara. Jadi di sini saya bakal ceritain gimana perjalanan sistem perbankan di Indonesia, mulai dari masa kolonial sampai sekarang. Langsung saja kita mulai dari masa awal perbankan di Nusantara sekitar abad ke-16 sampai tahun 1828. Di masa ini, bangsa Eropa mulai datang ke Nusantara buat mencari rempah-rempah. Karena perdagangan yang makin ramai, akhirnya muncul kebutuhan akan alat tukar dan sistem keuangan. Waktu itu, mata uang yang beredar bukan cuma dari lokal saja, tapi juga dari luar negeri kayak Perancis dan Real Spanyol. Pada tahun 1603, VOC mendirikan maskapai dagang di Nusantara. Lalu pada tahun 1746 sampai 1818 berdirilah Bank Van Coren dan Bank Van Lening. Tapi sayangnya bank itu ditutup karena krisis. Nah, dari sinilah awal mula terbentuknya sistem perbankan di Indonesia. Setelah masa itu berlalu, muncul babak baru dalam dunia perbankan di Indonesia. Nah, dari sinilah kita mulai masuk ke era De Javase Bank pada tahun 1828 sampai 1942. Pada tahun 1828 berdirilah De Javase Bank yang bisa dibilang sebagai bank sirkulasi pertama di Asia. Bank ini punya peran besar banget, terutama dalam mendukung kebijakan tanam paksa pada tahun 1830. Lalu pada tahun 1870 keluar Undang-Undang Agraria yang membuka peluang investasi swasta di Hindia Belanda. Sejak saat itu, De Javase Bank berkembang pesat dan membuka banyak cabang. Jadi masa ini bisa dibilang sebagai awal munculnya sistem perbankan modern di Indonesia. Tapi setelah itu situasi berubah drastis karena datang masa yang cukup singkat namun berpengaruh sangat besar, yaitu masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Saat Jepang menduduki Indonesia, De Javase Bank dilikuidasi alias dibubarkan. Tugasnya digantikan oleh lembaga baru bernama Nanpo Kaihatsu yang mengatur kegiatan keuangan selama masa pendudukan Jepang. Tapi masa ini nggak berlangsung lama karena setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, Indonesia langsung memproklamasikan kemerdekaan. Nah, begitu Jepang kalah dan Indonesia merdeka, kita masuk ke masa baru lagi, yaitu masa pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1953. Setelah Indonesia merdeka, muncul yang namanya dualisme sistem keuangan. Di satu sisi, De Javase Bank milik Belanda dan di sisi lain ada BNI milik Republik Indonesia. Nah, BNI ini sempat menerbitkan mata uang sendiri yaitu Ori, yang artinya
Oeang Republik Indonesia. Waktu itu bahkan terjadi perang mata uang antara uang merah punya DJB dan uang putih punya RI. Nah, seru juga ya, karena dari situ muncul semangat buat punya sistem keuangan sendiri. Setelah masa transisi itu, lahirlah lembaga penting yang jadi awal sistem keuangan nasional kita, yaitu berdirinya Bank Indonesia pada tahun 1953 setelah proses nasionalisasi De Jongase Bank di tahun 1951. Akhirnya pada 1 Juli 1953 berdirilah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Waktu itu Bank Indonesia punya 3 tugas utama sebagai bank sirkulasi: memberi kredit dan pelaksana kebijakan moneter. Disinilah momen pentingnya. Indonesia akhirnya punya bank sentral sendiri. Setelah Bank Indonesia berdiri, masuklah Indonesia ke masa yang cukup unik dalam sejarah ekonominya, yaitu masa ekonomi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Di masa pemerintahan Presiden Soekarno diterapkan sistem ekonomi terpimpin. Bank Indonesia saat itu dijadikan BNI Unit 1 dalam program Bank Berjuang. Jadi di masa ini peran Bank Indonesia lebih diarahkan buat mendukung kebijakan ekonomi pemerintah, tentunya belum seindependen seperti sekarang. Nah, setelah masa itu berakhir, kita masuk ke periode pemerintahan baru yang panjang banget nih, yaitu masa Orde Baru pada tahun 1968 sampai 1998. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968, Bank Indonesia jadi Bank Sentral Independen. Pada tahun 1988 muncul deregulasi perbankan yang terkenal banget, yaitu Pakto 88. Banyak bank baru yang bermunculan waktu itu dan ekonomi pun makin aktif. Tapi di tahun 1997 datang krisis moneter Asia, dan di situ Bank Indonesia berperan penting banget buat menstabilkan nilai rupiah serta menyehatkan sistem perbankan nasional. Nah, setelah masa Orde Baru berakhir, kita masuk ke era yang reformasi, yaitu masa di mana Bank Indonesia benar-benar menjadi lembaga yang mandiri, yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang. Di era reformasi, keluar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menegaskan BI sebagai lembaga independen dengan tujuan utama yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah. Setelah itu, lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang P2SK tahun 2023, peran Bank Indonesia makin diperkuat, gak cuma ngatur moneter aja, tapi juga ikut ngembangin sektor keuangan dan ekonomi nasional. Jadi, sekarang Bank Indonesia bukan cuma bank sentral, tapi juga salah satu pilar penting ekonomi di Indonesia. Oke, dari semua periode yang udah kita bahas tadi,
Sekarang saya simpulkan perjalanan panjang perbankan di Indonesia. Dari seluruh perjalanan tadi bisa kita lihat ya, kalau sejarah perbankan di Indonesia berkembang dari masa kolonial sampai jadi sistem modern yang kuat. Bank Indonesia sekarang sudah berdiri sebagai simbol kemandirian ekonomi bangsa, menjaga stabilitas rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi dari masa ke masa, Bank Indonesia tuh bukan cuma lembaga keuangan, tapi bagian dari sejarah perjuangan ekonomi di Indonesia. Nah, itu dia rangkuman perjalanan panjang sistem perbankan di Indonesia. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang sejarah sistem keuangan di Indonesia. Terima kasih semuanya.